Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men. Ini National League ini juga belum kelar-kelar ya. Baru minggu ini akan kelar. Karena nanti Inter akan bertanding di malam minggu ya. Berarti minggu jam 1.45 akan dijamu oleh Monza. Setelah itu Inter akan ketemu Manchester City. Dan setelah itu menjamu AC Milan. Nah, kita akan berbicara sedikit tentang derby ya. Inter Milan berharap langsung bisa mengalahkan AC Milan. Kenapa? Karena AC Milan 3 pertandingan belum meraih kemenangan guys. Seri, kalah, seri. Jadi mereka baru mengumpulkan 2 poin. Sementara Inter sudah mengumpulkan 7 poin. Kalau Inter bisa mengalahkan Milan, Inter bisa memperjarak lebar jadi 8 poin. Nah ini indah banget ya, tapi itu kan harus dibuktikan di lapangan. Dan Inzaghi ya dengan jeda internasional ini 2 minggu ini benar-benar dia manfaatkan semua pemain-pemain yang tidak dipanggil timnas, pemain-pemain yang baru, mereka juga akan membuat kontribusi untuk Inter. Gila-gila men, ini keren ya. Kalau misal benar-benar Inter bisa meluluhlantahkan Milan, ini oke banget. Artinya Inter bisa mengulang lagi sejarah-sejarah kemarin. Contoh, kayak musim lalu Inter membantai Atalanta, kemarin diulang lagi. Nah, semoga aja. Nah, apalagi kekuatan Inter itu benar-benar makin kuat, guys. Karena tidak ada perubahan struktur sama sekali. Gaya bermain, para pemain utama juga masih sama, tidak ada yang berubah. Jadi, ini adalah sesuatu yang keunggulan Inter dibanding tim-tim lain di Italia. Semoga aja kita berharap Inter benar-benar bisa mengalahkan AC Milan, tetapi step by step. Kita lewati dulu hadangan Monza, baru habis itu ketemu dengan Manchester City, baru lagi ketemu dengan AC Milan. Dan tiket sama-sama seperti gue bilang di video gue kemarin, sudah ludes untuk pertandingan AC Milan melawan AC Milan ya. Oke, itu sedikit. Semoga aja sesuai harapan kita benar-benar Inter mengulang lagi, bisa mengalahkan Milan terus-menerus dan tidak pernah terkalahkan dari AC Milan. Nah ini kemarin juga Mkhitaryan yang kemarin ikut pertandingan persahabatan, ternyata kemarin juga diwawancara dia begitu senang dengan kehadiran Zelensky. Walaupun Zelensky di pertandingan pertama belum bisa bermain karena baru cedera, dan kemarin juga belum punya kesempatan, semoga aja dia mendapat kesempatan. Menurut si Mkhitaryan, Zelensky ini dia bilang adalah mempunyai peran kunci waktu Napoli memenangkan Scudetto di tahun 2022-2023. Zelensky akan bekerja keras untuk mendapatkan waktu bermain di Inter, kata si Mkhitaryan. Baik Pratesi, baik juga si Aslani juga lagi berusaha untuk mendapatkan tempat karena 3 trio lini tengah kita ini gila-gila men ya, jadi susah dipotong gitu loh ya. Nah, terus Zelensky absen di laga pembuka kemarin. Nah, saya senang dia ada di sini katanya. Klose adalah pemain hebat, kata si Mkhitaryan. Karena dia akan memberikan banyak hal untuk Inter. Saya pikir dia akan menjadi pemain penting. Saya yakin akan hal itu. Nah, jelas terlihat apa yang mampu dia lakukan di latihan, dia bisa memperlihatkan. Saya mendoakan yang terbaik buat Zelensky. Ya, ini dia bisa bergantian dengan Zelensky sebenarnya, Mkhitaryan nih. Tapi kita lihat nanti ya, semoga aja benar-benar Zelensky bisa mendapat tempat dan punya kesempatan membuktikan diri di Inter. Nah, ini juga bagaimana penampilan si Pratesi ya? Kita bicara sedikit lagi tentang Pratesi. Bagaimana dia membangun serangan, bagaimana dia mendominasi lini tengah, daya serangnya timnas Italia. Nah, bahkan gue sampai pakai timnas Italia ini waktu itu gue beli waktu ke Italia ini. Jadi memang benar-benar asli ya guys ya. Nah, jadi artinya ya Pratesi sudah mengirim pesan kepada Inzaghi. Ini loh gue, lu jangan sia-siakan gue, jangan lu cadangkan gue terus gitu loh, beri gue kesempatan. Memang ya itu gue bilang, tipe karakternya si Pratesi ini kan menyerang ya. Kalau Inzaghi lebih mengandalkan umpan-umpan kayak Zelensky, kayak Hakan, kayak Mkhitaryan. Jadi lebih Barella lebih mengandalkan umpan-umpan. Tapi ya semoga aja Pratesi dengan dia terus gacor di timnas, moga-moga dia bisa bergantian ya menjadi starter dengan Mkhitaryan atau ya dengan Mkhitaryan lah ya. Nah, kita lihat aja, semoga aja benar-benar Pratesi terus memberikan sesuatu yang lebih di Inter. Bagaimana dia meledaknya. Nah ini dia, si Kevin De Bruyne ya. Dia tidak meremehkan Inter Milan jelang pertarungan Liga Champions. Nah ini kita tahu lah pemain-pemain
Manchester City tahu bagaimana mereka menghadapi Inter di 1 tahun yang lalu, bagaimana mereka begitu sulit untuk memenangkan pertandingan. Tapi kalau ada perpanjangan waktu itu benar-benar Inter bisa menang. Tapi ya sudah, itu udah lewat ya. Mereka mendominasi Serie A dan bermain sepak bola bagus, kata Kevin De Bruyne ya. Jadi mereka adalah tim yang menguasai Serie A dan mereka juga sangat bermain bagus, kata si De Bruyne. Jadi ini tidak bisa dianggap remeh. Nah, kita juga akan membuktikan diri. Nah, apakah Inter bisa mengalahkan Manchester City di kandang dia minggu depan berarti ya? Kita tunggu aja. Semoga ini menjadi kado nih buat Oktri ya, bahwa Inter benar-benar sudah kuat di tangan Opa Marotta dan juga Ausilio dan juga Inzaghi ya. Ini dia mantan pelatih Inter Milan, mantan asisten pelatih Inter Milan dari Real Madrid, puji si Taremi. Tidak mudah, tapi dia bisa berikan banyak untuk Inter. Ini si Jose Morais ya, ternyata dia pernah jadi asisten pelatih di Inter dan di Madrid ya. Dan dia bilang bahwa permainan di Portugal dengan di Italia itu sangat berbeda. Tapi Taremi adalah orang yang pintar, orang yang gampang beradaptasi, jadi kemungkinan dia akan lebih gampang untuk bisa memberikan kontribusi. Inter adalah klub ambisius. Taremi adalah pemain hebat. Ya, jika dia bisa beradaptasi dengan klub barunya, dia bisa sukses. Namun Mendy dapat memberikan banyak hal kepada Inter, berkontribusi pada kesuksesan jika ia memahami dinamikanya. Ini tidak akan mudah, tetapi Taremi sudah membuktikan di pramusim dan bahkan waktu dia tampil sebagai pemain cadangan. Jadi ini kita tunggu aja ledakan-ledakan dari Taremi ya. Kita tunggu aja guys. Nah, ini juga mantan pelatih AC Milan berpendapat tentang Pratesi perlu melakukan hal lebih banyak setelah tampil luar biasa bersama Italia ya. Pratesi oke ya. Ya seperti di video gua kemarin bagaimana Juventus ngebet untuk dapatkan Atletico, Roma ya, karena memang pemain hebat, memang pemain bagus dan masih muda gitu loh. Jadi ya semoga aja dia bisa terus memberikan kontribusi ke Italia, terutama ya buat klubnya lah, karena yang menggaji dia adalah Inter gitu lah. Semoga dia benar-benar bisa jauh lebih bagus lagi dibanding musim lalu ya. Dan memang Pratesi ini oke banget. Gua sih senang banget dengan Pratesi. Waktu Inter mendapatkan Pratesi itu gue paling happy ya, jujur ya. Karena ini sama aja kayak kita waktu mendapatkan Barella, sama aja waktu kita mendapatkan si Thuram gitu. Ternyata benar mendapatkan Hakan, nah sama lah kayak gitu ya. Jadi kita beruntung mendapatkan Pratesi. Semoga dia terus bisa benar-benar memberikan banyak kontribusi ke Inter. Nah, superstar Inter Barella juga sudah setelah operasi hidung udah siap beraksi ya. Untuk minggu ini dia juga akan segera berlatih, dan kemarin juga ada pemain-pemain Inter yang berlatih. Ke minggu juga kemarin mereka semua berlatih. Jadi akhirnya Barella segera akan comeback. Dan kenapa? Karena ini pertandingan ke depan itu bukan ringan ya. Monza, Manchester City, AC Milan. Jadi benar-benar dibutuhkan energi dan semua kekompakannya Inter. Ini yang dibutuhkan ya. Semoga Barella juga benar-benar oke dan terus meledak ya. Nah, ini Jonathan David memberikan tentang rumor-rumor ya, bagaimana dia diincar Liga Inggris. Dia bilang, masa depan kontrak akan berakhir. Saya tidak hanya memikirkan Premier League, saya juga terbuka untuk segalanya. Jadi ya, Inter dan Juventus juga masih punya harapan kalau dia tidak ke Inggris atau dia ke Liga Spanyol, dia masih peluang untuk ke Inter. Tapi ya kata dia juga masih negosiasi dengan Presiden Lille untuk perpanjangan kontrak. Tapi mudah-mudahan faktor Buchanan ini bisa dia ke Inter nih ya. Jadi pemain Kanada kedua ke Inter. Kita tunggu aja, semoga aja Jonathan David ini bisa dapatkan Inter dan dengan gratis. Itu yang paling penting ya. Ini mantan pemain Inter, Nainggolan Brozovic adalah yang terkuat di Disco. Kemudian dia kembali mengucapkan selamat tinggal ya. Brozovic ini memang luar biasa ya, sayang banget bermain di Arab dan memang Inter lagi butuh duit waktu itu ya. Kalau nggak mungkin dijual, tapi ya karena Hakan udah bisa menggantikan dia ya udah otomatis ya. Tapi ya dia kaya lah di Arab ya, kerja di Arab. Tapi ya kata Nainggolan, ya dia senang ada di Inter, tapi ya lebih sedih lagi meninggalkan Roma, kata dia kayak gitu ya. Jadi ya Nainggolan sekarang bermain di klub Indonesia ya, Bayangkara ya apa kalau nggak salah nama klubnya ya. Jadi ya Bayangkara di Indonesia ya. Jadi semoga sukses buat Nainggolan dan juga terima kasih kontribusi ibu buat Inter dulu walaupun tidak maksimal ya. Nah ini dia guys, yang dibilang oleh Inter ya. Inter semakin kuat. Kerja luar biasa Marotta. Dan ini ya guys ya. Kerja Opa Marotta bagaimana memperkuat Inter. Selama di Inter dia benar-benar bagaimana
mendapatkan transfer gratis. Bagaimana strategisnya ini luar biasa gitu loh. Ini yang berbicara Marino ya. Marino ini adalah mantan direktur Udinese ya. Dan memang ada Napoli dan Juve itu terbaik di pasar karena memang mereka punya duit. Tetapi kalau secara kekokohan, secara karakter dan fondasi Inter ini sangat kuat kata dia. Marotta melakukan transfer yang luar biasa, mempertahankan semua pemain terpenting seperti Lautaro ya. Dan ini luar biasa. Jadi dia Inter adalah favorit walaupun ada Napoli dengan Juventus kata dia ya. Semoga aja ya prediksi-prediksi orang-orang ini benar dan Inter bisa memenangkan kembali Serie A dan juga bisa memenangkan Liga Champion. Ini juga ada pemain Udinese yang sempat di Inter, si Okoye ya. Okoye ini kan sekarang bermain di Okoye ya. Dia juga Juve ini juga akan menjadi pesaing berat untuk Scudetto, tetapi tetap Inter itu favorit karena mereka sudah kuat, mereka ada bersatu dan mereka tidak ada yang namanya perubahan di timnya mereka gitu loh. Kalau Juventus, oke, Thiago Motta memberikan sesuatu yang cerdas, tetapi ya tetap aja Inter. Nah ini juga dia memberikan seperti itu si Okoye ya. Apakah tanda-tanda dia pengen ke Inter? Tapi Inter kan nggak jadi beli dia ya guys ya. Nah ini dia guys. Direktur si Udinese udah wanti-wanti ya bahwa Jaka Bijol kata dia nih. Kami tidak Jaka Bijol tidak akan kami berikan kepada Inter di Januari. Inter tertarik pada Bijol pada Januari. Anda tidak bisa menjual pemain sekaliber dia di bulan Januari. Jadi ya kemungkinan ya Inter juga nggak akan bisa dapatkan di Januari. Tapi ya nggak tahu, who knows. Kita lihat aja nanti ya bagaimana. Inter memang butuh bek tengah pengganti Acerbi dan De Vrij karena udah termakan usia. Perlu pemain muda seperti Jaka Bijol. Tapi ya kita lihat siapa yang akan didapatkan Inter nanti. Apakah cari yang free atau tidak. Ya kita tunggu aja gebrakan Opa, Marotta, dan Ausilio. Nah ini dia juga lagi mengejar kondisi fisiknya ya si Palacios ya. Jadi 2 minggu ini dia terus digenjot ya supaya nanti dia bisa juga bermain untuk di Monza ya. Walaupun Inzaghi benar-benar happy melihat dia bermain, tetapi dia harus mencapai kondisi fisik yang bagus ya. Karena biasa bermain di Argentina, bermain di Italia itu udah beda. Nah, ini kita sedikit berbicara tentang Liga Champion. Kalender Liga Champion Inter adalah yang tersulit di Italia dalam babak 16 besar terancam. Memang ada benarnya AC Milan, si Juventus, siapa lagi Bologna ya. Siapa satu lagi yang masuk kemarin Atalanta, dia nggak sesulit Inter gitu loh. Nah, cuman ya bagaimana hitung-hitungannya? Ada 8 klub ya, berarti kan 8 klub, berarti kan ada berapa pertandingan? 7 ya. 7 pertandingan ya. Jadi kalau Inter bisa mendapatkan poin ya, poin dari 8 klub ya, ada 4 tandang, 4 kandang kan gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa melewati 16 kemasukan 16 besar? Nah, ini dia pertanyaannya. Inter akan menghadapi City, Arsenal, siapa-siapa lagi tuh lawan-lawan Inter ya, Leipzig, Bayer Leverkusen ya, Sparta Praha, jadi banyak ada ini. Nah, Inter kalau bisa melewati dan mengumpulkan minimal 16 atau 18 poin, Inter bisa lolos. Itu hitung-hitungannya. Tapi ini kan nggak gampang. Kita akan menghadapi dulu Manchester City. Nah, kita tunggu ya. Memang kalau gue lihat tersulit, tapi harusnya dengan kekuatan Inter seperti sekarang, harusnya Inter bisa melewati. Tapi kita tunggu aja seperti apa. Yang jelas kita tetap support Inter, ya tetap membumi. Nah, Spalletti juga senang karena si Alessandro Bastoni kemungkinan akan terus bermain nanti melawan Israel. Karena si pemain Cavalieri ya, kalau nggak salah ya, pemain Arsenal itu nggak bisa bermain ya, Calafiori nggak bisa bermain, dan Pratesi juga akan dilihat situasinya apakah dia akan bermain atau tidak, kita tunggu aja guys. Tetap membumi ya guys ya, ini nggak sabar lagi ya, karena 1 minggu lagi kita baru bermain ya, kita tunggu aja. Yang penting tetap semangat ya sahabat Bob, jangan sedih, tetap happy aja ya, karena pertandingan-pertandingan segera akan datang. Semoga pemain-pemain Inter yang membela timnas segera kembali dan tidak cedera. Begitu juga Lautaro yang membela timnas Argentina. Semoga semua baik-baik aja ya guys ya. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye.